وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum tajwid pada surah Al-Baqarah ayat ke-93. Semoga ini membantu teman-teman sekalian. Baik, kita akan perhatikan di sini wa idza qila lahum. Padahal falza dan qi kedua-duanya kita panjangkan dengan panjang dua harakat karena keduanya mad tabi'i. Yang pertama za panjangnya ditandai dengan adanya alif setelah huruf mad. Ya maaf, adanya huruf alif yang datang setelah huruf fathah ya. Ada za ketemu alif panjang dua harakat, qi dua harakat pula. La lahum. Nah, di sini mim mati bertemu hamzah. Pada dasarnya di sini ada hukum tajwid berupa izhar syafawi, yaitu cara membacanya bagaimana, yaitu menjelaskan suara mimnya tanpa ada penahanan. Kemudian pada lafal aminu, pada lafal a ada mad badal, yaitu ditandai dengan adanya hamzah yang bertemu dengan alif. Nu mad tabi'i lagi, dhammah bertemu waw dua harakat. Kemudian bima anzalallahu qalu. Padahal fal bima di sini kita wajib ya memanjangkan panjangnya sepanjang 4 harakat atau 5 harakat. Ya, di sini adanya ma yang bertemu dengan hamzah setelahnya dan hamzah tersebut pada lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Untuk mad jaiz munfasil sendiri panjangnya adalah 4 harakat atau 5 harakat. Bima anzalallah. Kemudian pada lafal anzala ada nun sukun ditandai dengan warna nun yang berwarna hijau dan tidak berharokat ini bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu huruf zai. Maka cara membacanya yaitu memasukkan nunnya atau menyamarkan nunnya kepada huruf zai. Ya, anza langsung kepada makhraj daripada huruf zai. Anzalallahu, dan kita menebalkan pada lafal Allahnya. Karena di sini lafzul jalalah yang didahului dengan huruf fathah atau dhammah, maka dia akan ditebalkan huruf Allahnya. Kemudian pada lafal qalu, panjangkan dua harakat mad tabi'i, fathah bertemu alif, lu sama mad tabi'i. Kemudian nu'minu bima, sempurnakan dalam pelafalan huruf hamzah ketika ia sukun, yang dimana hamzah di sini memiliki bacaan yaitu sifatnya salah satunya adalah sifat syiddah, yaitu tertahannya suara, dan yang kedua jahar, tertahannya nafas kita. Jadi ketika kita melafalkan hamzah sukun harus ada dua sifat itu, nu'minu ya. Kemudian pada lafal bima unzila alaina, ini sama dengan lafal bima anzalallah. Manya kita hukumi dengan mad jaiz munfasil karena adanya mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah setelahnya dan hamzah tersebut beda kata. Bima dasarnya dua harakat, ketemu hamzah setelahnya dan hamzah di lain kata, maka dinamakan mad jaiz panjangnya 4 atau 5 harakat. Unzila sama menyamarkan nunnya kepada huruf zai, yaitu bacaan ikhfa hakiki. Kemudian alaina, lembutkan pelafal ya yang didahului dengan fathah karena ia bacaan lin. Na wa yakfuruna bima, pada lafal alaina wa yakfuruna ketiga-tiganya yaitu mad tabi'i, ditandai yang pertama pada lafal na yang pertama yaitu adanya fathah bertemu alif, ru ketemu dhamma, dhamma bertemu waw, dan ada bima yang dimana dia sama sebagaimana alaina yaitu fathah bertemu alif. Kemudian balafal wara'ahu wa huwal haqq. Balafal wara'ahu di sini ada hukum tajwid berupa mad wajib muttasil, yaitu ditandai
sama dengan huruf hukum tajwid mad jais munfasil, cuman yang membedakannya adalah dia posisi hamzah pada satu kata. Yang ini kita namakan dengan mad wajib muttasil, panjangnya sama sebagaimana mad jais, yaitu 4 atau 5 harokat. Kemudian pada lafal hal dhamir di sini sebenarnya ada hukum tajwid, yaitu berupa mad silah qasirah. Mad silah mad silah qasirah. Mad silah qasirah terjadi apabila kapan? Yaitu apabila adanya huruf ha yang berharokat dhammah atau kasrah dan dia setelahnya ada waw kecil seperti ini. Nah, dia biasanya dalam rasamnya penulisannya seperti itu, menandakan dia mad silah qasirah, dipanjangkan 2 harokat. Kemudian wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal kata al-haqqu di sini ada alif lam, yang dimana di sini kita namakan dengan alif lam, yaitu alif lam qamariyah. Maka alif lamnya harus dengan jelas dibaca lamnya wa huwal. Kemudian pada lafal musaddiqal lima di sini ada tanwin yang bertemu dengan huruf lam. Maka cara memasjanya yaitu memasukkan huruf tanwinnya kepada huruf lam. Awalnya musaddiqan, ketemu lam diganti dengan lam. Yang ini kita namakan dengan hukum tajwid idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah. Jadi kita hanya memasukkan saja tanwinnya kepada huruf lam dan tidak ditahan. Tidak dibaca dengan musaddiqal lima, tapi hanya musaddiqal lima seperti itu. Kemudian pada lafal lima ma'ahum, ma yang di sini yaitu ada mad tabi'i, tandanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lanjut ayat selanjutnya yaitu pada lafal qul falima taqtuluna, kita lihat di sini qul falima taqtuluna. Di sini ada huruf qaf yang berharokat sukun. Maka apabila ada huruf qaf dan teman-temannya yaitu ba, jim, dal, to ini, maka kita ketika mendapati huruf sukun, maka kita namakan dengan hukum tajwidnya yaitu qalqalah. Qalqalah artinya memantul. Maka ketika melafalkan huruf qaf di sini harus memantul, yaitu qul falima taqtulu. Dan hati-hati jangan sampai tidak memantulkannya. Maka karena kalau tidak memantulkannya dia termasuk kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah. Contoh qul falima taqtuluna. Nah, ini sering terjadi, dia tidak memantulkan di huruf qaf. Yang kedua, kesalahannya adalah menambahkan hamzah. Taqtuluna, menambahkan hamzah. Dan itu tidak diperkenankan. Kemudian luna mad tabi'i dhammah bertemu waw. Anbiya Allah. Pada lafal nun sukun bertemu ba, biasanya ditandai dengan seperti ini, ada mim kecil di atasnya bertemu ba. Ini kita namakan dengan hukum tajwid berupa bacaan iklab. Iklab yaitu membalikkan. Artinya maksudnya apa? Membalikkan suara nun menjadi suara mim. Awalnya anbiya Allah, karena bertemu dengan ba maka diganti dengan mim, maka dituliskan di atasnya dengan bentuk mim ini agar dibaca anbiya sambil ditahan 2 harokat. Dalam membaca iklab ada 2, salah satunya dengan bacaan idbaq, yaitu menutup rapat bibir kita, idbaq. Yang kedua dengan furja, ada sedikit rongga yang kita keluarkan ketika melafalkan amba. Ya, anbiya bukan ambiya tapi anbiya Allah. Kemudian melafal ya Allah, ada hukum tajwid berupa mad wajib muttasil ditandai dengan adanya hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzahnya pada satu kata. Allahnya bila dilahulil fathah dia Allah yang tebal. Kemudian min qablu in kuntum. Yang pertama nun mati bertemu qaf ikhfa hakiki. Ingku nun mati ketemu kaf juga ikhfa hakiki. Kuntum. Tapi ketiga-tiganya dalam membaca ikhfa-nya berbeda tentunya teman-teman. Yang pertama ikhfa yang paling jauh karena dia huruf qaf yang paling jauh daripada makhraj daripada huruf nun. Maka dia membacanya menyamarkannya kepada huruf qaf. Milqa. Kalau ke kaf ingku, angka. Kalau kata anta, maka di sini kuntum. Ya, kemudian sebelum itu ada huruf di sini ada bacaan ba sukun, yaitu ada bacaan qalqalah. Sama membacanya sebagaimana tadi kita membaca huruf qaf yang sukun, yaitu wajib dipantulkan. Maka milqa ya, milqa. Min qablu in kuntum mu'minin. Kemudian
Pada lafal mim mati bertemu mim, adanya dua mim yang saling berdekatan, maka cara membacanya mim yang satunya dimasukkan kepada mim yang kedua dan ditahan suara mimnya. Dan inilah yang kita namakan dengan idgham mim apabila ada huruf mim bertemu dengan mim yang serupa. Kemudian mu'minin, hamzahnya harus dibaca dengan syiddah dan jahar, tidak ada nafas dan tidak ada nafas, maksudnya tidak mengadirnya nafas, yaitu dan tidak dialirkan suaranya tapi tertahan. Kemudian mu'minin, kemudian pada lafal nin ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi apabila adanya sukun arid pada akhir bacaan dan sebelumnya ada huruf mad. Huruf mad itu kan tiga, ya, ya, waw dan alif. Ketika ada tiga huruf ini bertemu dengan sukun arid, sukun yang timbul karena waqaf, misalnya kalau di situ nun, maka ini kita namakan dengan mad arid sukun. Panjangnya berapa harokat? Kita boleh membaca dengan 2 harokat, boleh 4, boleh pula 6 harokat. Mu'minin, mu'minin, mu'minin. Baik, kita coba ulang lagi dari ayat awalnya sampai sampai akhir. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Ya, shadaqallahul azim. Semoga yang sedikit ini membantu teman-teman sekalian dalam memahami hukum tajwid. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.